Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, para kiai, dan khususnya para rakyat Indonesia. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya taati. Dan tak ketinggalan pula kepada peserta dakwah yang saya hormati. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa tasyukur kita kehadirat Allahu Rabbi, pencipta langit dan bumi, penggerak hati, perangkai kalimat-kalimat yang berbasis Al-Quranul Karim. Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang tak pandang sayang, pemberi nikmat yang tak terbilang, sehingga dengan nikmatnya tersebut alhamdulillah kita diberi sehat badan. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada hari Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Pada saat manusia terbelenggu lingkaran jahil, lahirlah seorang nabi yang terakhir. Siapakah ia? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang, minaz zulumati ilan nuril Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa sholat 5 waktu diwajibkan dan apa manfaatnya? Sholat 5 waktu diwajibkan karena awal ma yuhasabu bin nasi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali aktivitas atau amal seseorang yang dihisab pada hari kiamat yaitu sholat. Faidah sholahat sairil a'mal. Apabila sholatnya baik, baik pula seluruh amalnya. Faidah fasadat sairil a'mal. Apabila sholatnya jelek, jelek pula seluruh amalnya. Sholat menjadi termometer bagi manusia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sholat menjadi ukuran bagi manusia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mukanya jelek, postur tubuhnya pendek, hidungnya pesek, kulitnya hitam, mulutnya monyong, jika ia sholatnya baik, maka baik pula di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada orangnya gagah tapi sholatnya gegabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang manusia bukan dari segi postur, melainkan sholat yang teratur. Yang lebih mantepnya lagi, sudah orangnya gagah perkasa, sholatnya juga tertata, yang seperti itu dambaan saya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terus, apa manfaatnya sholat 5 waktu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Sholat menjadi landasan yang kedua setelah syahadat, karena as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman adha'aha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Apabila seseorang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Dan apabila seseorang menyia-nyiakan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Barang siapa yang tidak sholat, maka Allah akan menyiksanya dalam 15 siksaan. Yang pertama, 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan ketika di dalam kubur, dan 3 siksaan lagi saat bertemu Sang Rabbi. Terus, apa 6 siksaan di dunia? Yang pertama, Allah mengambil keberkahannya. Yang kedua, Allah mengambil kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, tidak termasuk dari doa-doa orang soleh. Yang keempat, segala doanya tidak terkabul. Yang kelima, segala amal yang dilakukannya tidak dihitung pahala. Yang keenam, matinya tidak membawa iman. Terus, apa 3 saat mati? Yang pertama, Allah mematikan dalam keadaan hina, haus, dan lapar. Kemudian, apa 3 siksaan saat di dalam kubur? Yang pertama, Allah menyempitkan kuburannya. Yang kedua, di dalam kuburannya dipanaskan dalam api. Dan yang ketiga, di dalam kuburannya dikuasai oleh ular yang bernama Suja'un Aqrab, yaitu ular laki-laki yang di kepalanya tidak terdapat rambut sehelai pun. Dalam artian ular itu botak. Ular itu menyengat orang yang tidak melakukan sholat semasa hidupnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab suci Al-Quran ada panggilan dari neraka Syaqqar setelah melalui perhitungan amal, pengadilan, dan proses-proses lainnya di hari kiamat. Penduduk neraka Syaqqar pun disiksa dalam neraka. Kemudian malaikat berkeliling di neraka Syaqqar dan bertanya kepada penduduk tersebut, "Mengapa kalian masuk ke neraka?"
Penduduk neraka Syaqur pun menjawab, karena kami tidak melakukan sholat atau kami adalah orang kafir. Kemudian malaikat pun bertanya kembali, kenapa kalian tidak melakukannya? Bukankah Allah menciptakan Rasul dan Nabi untuk mengutus kalian, untuk mengutus kalian menyembah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta? Penduduk neraka Syaqur pun menjawab, ya. Lalu malaikat pun bertanya kembali, mengapa kalian tidak melakukannya? Inilah balasan kalian. Na'udzubillah. Kesimpulannya, oleh karena itu, apakah kita sholatnya sudah baik? Karena sholat itu mendekatkan diri dari Sang Maha Pencipta dan mengobati hati yang terluka. Sekian dari saya. Wal afu